Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dwi Nisa Putri dari kelas 19A keperawatan. Saya di sini akan mempraktekkan bagaimana cara pengambilan sputum yang baik dan benar. Sebelum mempraktekkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sputum. Sputum adalah dahak atau sekret yang dihasilkan oleh paru-paru, bronkus, dan trakea. Dan tujuan dari pengambilan dahak itu sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah di dalam dahak pasien terdapat kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosa, dan yang kedua adalah untuk menegakkan diagnosis TB paru, di mana TB paru adalah tuberkulosis paru. Dan apabila pasien sudah terindikasi terkena TB paru, selanjutnya akan diberikan obat OAT, yaitu obat anti tuberkulosis. Dan indikasi dari pengambilan dahak itu sendiri yang pertama adalah untuk menentukan diagnosis tuberkulosis, dan yang kedua menentukan potensi penularan, dan yang ketiga apakah dari pengobatan tersebut berhasil ataukah tidak. Sebelum saya mempraktekkan, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah handscoon, yang kedua ada masker, yang ketiga ada tisu, yang keempat air putih, yang kelima ada ketiga pot untuk pengambilan sputum, yang keenam adalah pulpoin permanen, di mana tisu digunakan untuk apabila ada tetesan dari dahak pasien. Dan di sini saya akan memberikan tanda kepada ketiga pot tersebut. Yang pertama ada pot 1, pot 2, dan pot 3. Sputum adalah dahak yang dikeluarkan dari paru-paru dengan cara dibatukan. Cara mengeluarkan dahak yaitu dengan cara batuk efektif, di mana cara batuk efektif itu sendiri yaitu anjurkan pasien menarik nafas dari hidung dan ditahan selama 3 detik dan dikeluarkan dari mulut. Pasien harus melakukan cara tersebut selama 3 kali, dan pada yang ketiga kalinya pasien anjurkan tarik nafas dari hidung dan tahan selama 3 detik. Lalu pasien dianjurkan langsung membatukan dari dalam, dan dahak yang pertama keluar itu adalah dahak yang bagus. Baiklah, kita akan memulai pengambilan sputum. Dan di sini saya sudah menggunakan masker dan sudah bercuci tangan dan menggunakan handscoon. Dan di sini saya sudah memberikan tanda untuk yang pot 1 untuk sewaktu, dan yang kedua untuk pagi hari, dan yang pot ketiga untuk sewaktu pada saat pasien ingin mengantarkan ke laboratorium untuk yang pagi hari. Baik, perkenalkan Ibu, di sini saya perawat Putri. Apakah benar ini dengan Ibu A dengan usia 50 tahun? Baik, jika benar, sebelum melakukan tindakan pengambilan sputum, sebaiknya Ibu disarankan untuk meminum air putih terlebih dahulu. Jika dengan meminum air putih Ibu masih tidak bisa mengeluarkan dahak atau sputum, disarankan Ibu untuk melakukan olahraga ringan. Jika dengan olahraga ringan Ibu masih tidak bisa mengeluarkan dahak, sebaiknya Ibu disarankan untuk meminum teh manis. Jika dengan ketiga cara tersebut Ibu masih tidak bisa mengeluarkan dahak, disarankan Ibu untuk mengkonsumsi atau meminum gliserin guecolar atau yang biasa disebut dengan permen GG yang bisa dibeli di apotek. Baik, untuk pot yang pertama bisa Ibu batukan hari ini sebelum Ibu pulang, dan untuk pot yang kedua dan ketiga bisa Ibu bawa pulang. Dan untuk pengambilan sputum itu sendiri bisa Ibu lakukan dengan cara batuk efektif seperti yang saya ajarkan tadi. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah mengerti? Baik, jika sudah mengerti. Dan untuk pot yang kedua bisa dilakukan pada pagi hari sebelum Ibu menggosok gigi, makan, dan minum. Jika Ibu menggunakan gigi palsu, sebaiknya dilepas terlebih dahulu. Dan untuk pengambilan dahak itu sendiri bisa dilakukan dengan cara batuk efektif seperti yang saya ajarkan tadi. Dan untuk batukan yang ketiga itu sebaiknya Ibu tarik nafas terlebih dahulu, tahan selama mungkin atau sebisa Ibu, lalu langsung dibatukan. Dan jika di batukan terdapat air liur atau darah, itu salah. Yang benar adalah jika setelah dibatukan terdapat
warna kuning kehijauan, maka itu adalah tindakan yang benar. Baik, setelah itu bisa langsung ditutup. Nah, untuk pot sputum yang ketiga bisa ibu bawa ketika ibu ingin periksa ke klinik biasa di mana ibu periksa. Dan jangan lupa membawa air mineral atau air putih atau teh manis, atau juga bisa dengan membawa tablet GG. Dan setelah ibu sampai di bagian laboratorium, ibu bisa mengeluarkan dahak, dan jika selesai bisa segera ditutup dan segera dikasih kepada bagian laboratorium. Bagaimana ibu? Apakah ibu sudah mengerti? Baik, jika ibu sudah mengerti, ibu bisa silakan coba untuk batu efektif untuk mengeluarkan dahak pada pot yang pertama. Dan ibu bisa membawa pulang pot yang kedua dan pot yang ketiga. Dan setelah ibu selesai, jangan lupa pot yang pertama bisa ibu antar kepada bagian laboratorium. Baik ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.